font dari tulisannya kan 17 ya, bukan bukan 14 atau 12. Kayak gitu. Baik, kita berdoa sebelum hari ini masuk ke Mazmur 91. Kita berdoa ya. Tuhan, aku bersyukur bahwa di hari Jumat ini atas kasih karunia Tuhan, aku masih bisa bagiin ilmu firman Tuhan dari Mazmur yang ada. Dan aku percaya bahwa ketika kami merenungkan Mazmur Tuhan, kami akan banyak belajar pengenalan akan Tuhan, kami banyak belajar tentang berharap, kami banyak belajar untuk manage emosi kami, manage perasaan kami, manage pengharapan kami. Kami tahu bahwa memang kenyataan itu begitu pahit dan lebih banyak kesedihan dibanding kesenangannya. Tapi meskipun begitu, kami mau tetap memilih untuk takut akan Tuhan, kami mau tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kami akan mau tetap memilih untuk berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sebab Tuhan, di saat ini aku percaya bahwa Engkau yang ada menuntun setiap anak-anakmu, bahwa kami akan dapetin firman Tuhan ini, kami akan mengerti, dan kami dapat lakukannya sesuai dengan bagian kami masing-masing. Dan firman ini jadi hidup dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Halo semua, shalom. Saya hari ini bicaranya sambil banyak minum ya, karena saya kering banget. Nggak apa-apa. Kering itu bagus. Kalau lagi kering dan terik ini lebih baik kita langsung buka luka lama ya, biar langsung cepat kering lukanya. Ya, ada masanya hujan, ada masanya dingin, ada masanya terik, ada masanya panas. Nggak apa-apa. ADWD. Halo, siang. Oke, saya mau bacain Mazmur 91. Mazmur yang kayaknya berapa orang udah hafal banget ya di luar kepala. Udah bukan di dalam, tapi di luar kepala gitu. Jadi Mazmur 91 ini kita mau baca dan kita mau belajar apa yang bisa kita teladanin, apa yang bisa kita ketahui dari pengalaman si pemazmur ini. Aku bacain dulu ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rembah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke.
Jadi Mazmur 91. Banyak orang baca Mazmur 91 untuk melihat keuntungan apa sih yang saya dapatkan di dalam Tuhan. Mazmur 91 dipakai beberapa orang menjadi menjadi apa ya, ekspresinya, menjadi pengharapannya bahwa ini loh yang saya dapatkan di dalam Tuhan. Memang mengutamakan hak kita tuh enak ya, tapi ketika kita mengutamakan hak aja tanpa kita mempertimbangkan kewajiban kita, bagian kita, menurut saya ada yang salah gitu. Nah, Mazmur 91 ini bagusnya ditulis ya dengan satu pembukaan di mana si pemazmur mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi sebelum kita baca, sebelum kita merenungkan keuntungan-keuntungan apa yang kita dapatkan di dalam Kristus, kita mau merenungkan dulu nih, kita adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi bukan? Kita orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa enggak? Maksudnya apa? Maksudnya setiap waktu kita bersandar kepada Tuhan enggak? Di dalam satu hari ini 24 jam, selama 24 jam itu, hati kita tuh deket gak sih sama Tuhan? Hati kita tuh bersandar gak sama Tuhan? Berharap gak sama Tuhan? Percaya gak sama Tuhan? Atau kita percaya sama Tuhan tergantung situasinya aja? Jadi sebelum kita mau baca ke ayat selanjutnya, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang ada. Sebelum kita menikmati semua pemberian Tuhan, berkat Tuhan, apalagi kasih karunia Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya dan berharap sama Tuhan. Siang dan malam, dalam arti setiap waktu. Karena kita nggak bisa langsung lompat ke ayat yang ke dua gitu ya. Ayat yang ketiga. Tanpa kita merenungkan dulu nih. Saya nih benar berharap gak ya sama Tuhan? Saya nih benar-benar bergantung aja gak ya sama Tuhan? Atau saya masih bergantung sama orang lain? Saya masih percaya sama apa yang saya milikin yang membuat saya bisa menjamin hidup saya. Nah, orang yang percaya dan berharap sama Tuhan setiap waktu berkata kepada Tuhan, ayat yang kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita berani gak katakan ini kepada Tuhan? Bahwa Tuhan, engkaulah tempat perlindunganku. Engkau yang tahu isi hatiku, karena seluruh isi hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Dan aku mau mengatakan bahwa Tuhan, hanya Engkau tempat perlindunganku. Hanya Engkau kubu pertahananku. Berani gak kita katakan kalimat ini kepada Tuhan? Bahwa Tuhan, hanya Engkau yang aku percayai. Aku nggak mau mempercayai siapapun atau hal apapun di dunia selain Engkau. Atau kita percaya sih sama Tuhan, tapi kita masih pegangan sama yang lain juga. Ya, biar balance lah. Biar aman lah, biar aman. Pegangan sama Tuhan iya, pegangan sama ini iya, pegangan sama itu iya. Semuanya dipegangin. Padahal sebenarnya kita bisa bersandar sama Tuhan aja. Makanya saya senang banget uh, salah satu penginjil di Amerika namanya Ray Comfort, dari Living Water punya evangelism gitu. Dia selalu katakan iman itu seperti kita pakai parasut. Bahwa ketika udah di atas kapal, di atas pesawat, kita bisa tenang karena ada parasut itu. Kita nggak perlu pegangan sama orang kan, kita udah punya parasut itu yang membuat kita bisa terjun bebas. Asalkan ada Yesus bersama dengan kita. Gitu. Jadi
kita sendiri banyak belajar ya tentang orang-orang yang belajar taat dan percaya hanya kepada Tuhan. Salah satu contohnya yang saya pernah bagikan di video saya tentang Abraham. Ketika saya baca kisahnya Abraham setelah panggilan Allah dalam Kejadian 12 itu terhadap dirinya, dan dia pergi, dia melewati masa kekeringan, dan akhirnya dia pergi ke Mesir, dan di sana dia di eh, diterima gitu ya sama Firaun, karena istrinya Sarah yang cantik parasnya. Lalu dia berbohong, mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudaranya gitu ya. Ya, tapi kan itu kebenaran, tapi kebenaran setengah-setengah itu bukan kebenaran. Kalau memang kita mau menyampaikan kebenaran, apa adanya aja. Dan kita belajar dari Abraham, alasan Abraham berbohong karena Abraham itu bilang bahwa aku takut karena di sini tidak ada orang yang takut akan Tuhan. Saya lama tuh berhenti di situ. Wah, awalnya Tuhan kasih dia perintah, panggilan, dia jalan. Lah, terus dia lewatin negeri yang lagi kekeringan, dia masuk lewat Firaun, dia takut mati. Loh, kan ada Allah yang bersama dengan dia ya. Iya, kita sebagai pembaca gampang memang menghakimi peristiwa-peristiwa yang ada dalam Alkitab gitu ya. Tapi kalau sampai benar-benar kita berada dalam pilihan, kita nggak bisa tahu kita akan mati atau tetap hidup. Apakah kita benar-benar masih percaya bahwa Tuhan yang pegang hidup kita? Iman pada Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Ya, lebih banyak keringnya atau sedapnya? Jadi, jadi dari Abraham itu saya lama itu merenungkan itu ya. Wah ini, ya bagi orang tuh, ya bagi beberapa orang berbohong itu dianggap sebagai normal lah ya. Sekarang, apalagi zaman sekarang, kalau kita nggak bohong, nggak selamat kita. Loh, tunggu dulu. Yang pegang hidup kita ini siapa? Yang kasih nafas kita ini siapa? Kok kita masih ngejar pengakuan manusia? Kok kita masih ngejar untuk kita bisa dijamin hidupnya sama manusia? Terus saya di situ akhirnya bikin video itulah. Wah ini bagus nih Abraham. Bahwa Abraham juga pernah merasa takut gitu ya, berhadapan sama orang-orang yang bisa mengancam nyawanya. Dan melupakan bahwa Tuhan tuh jauh lebih besar daripada yang dia hadapin. Nah, yang menariknya adalah ya Abraham pernah berbohong. Kenapa kita lihat dalam perkembangan hidupnya, perjalanan rohaninya, dia bertumbuh imannya. Ya, karena akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia. Dari dia yang bukan siapa-siapa, dia nggak punya apa-apa, sampai dia bisa berhadapan sama raja-raja. Dahsyat. Dia yang dibilangnya apa ya? Dia masuk ke negeri asing dan dia meninggalkan semua hartanya kan. Maksudnya dia nggak bawa-bawa nama orang tuanya gitu kan. Dan dia kira untuk menyelamatkan keponakannya, si Lot, dia berani itu ngadepin raja-raja itu. Dan juga ketika itu wah ini luar biasa Tuhan menyertai dia. Sekali lagi, ketika kita baca firman Tuhan, semua tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Tuhan itu jalan hidupnya, kesuksesan hidupnya karena Tuhan yang menyertai. Mau lihat dari mana? Dari Abraham. Dari mana? Dari Yusuf. Dari mana lagi? Dari Musa. Dari Yosua. Dari Daud. Ya kan? Apalagi kita lihat lagi nanti maju ke depan. Sampai ke Paulus. Ya itu semua pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, lanjut ke Mazmur 91. Jadi, benarkah Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita? Atau kita ya pegangan sih sama Tuhan, tapi pegangan juga sama yang lain. Biar aman. Biar ada jaminan kalau Tuhan nanti nggak jawab, masih bisa ada yang lain. Loh, berarti kita udah mendua hati ya di hadapan Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, tunggu dulu buktinya Tuhan. Tunggu dulu, lihat dulu, Tuhan tolong atau enggak, baru aku percaya. Loh, apakah itu yang namanya iman? Apakah itu yang namanya iman? Kita banyak lihat contohnya dari balik lagi ke Abraham. Abraham ketika menerima panggilannya Allah dalam hidupnya, ya menerima janjinya Allah dalam hidupnya, dan Abraham akhirnya pergi dari tanah, dari negeri
bapaknya, ya kan, menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Abraham belum lihat buktinya, tapi karena Tuhan yang berfirman, Abraham menganggap itu sebagai sebuah kebenaran dan dia mau meyakini. Dia jalan. Ya, jadi Abraham nggak, tunggu dulu Tuhan, ini negerinya di mana? Terus itu subur nggak tanahnya? Ini berapa lama perjalanannya? Tunggu dulu kan mesti mikirin ya, ini nanti apa keluarga saya semuanya bisa kuat gak nyampe ke sana? Tunggu dulu Tuhan. Ini yakin nggak nih nyampe ke sana? Enggak, Abraham nggak babi bu nanya apa segala macam. Ketika firman Tuhan itu eh dia terima, dia langsung mempersiapkan. Sama halnya dengan kisah anaknya Ishak, bahwa ketika firman Allah tuh datang kepadanya, dia nggak kayak, tunggu dulu, ya ampun, nih anak udah gue tungguin lama banget. Ya bukan cuma setahun 2 tahun, ini anak udah gue tungguin lama lama banget. Masa tiba-tiba Tuhan minta gitu aja? Ini Tuhan nggak salah kan kasih perintah. Tuhan salah kali ini gimana sih? Nggak, Abraham nggak gitu. Langsung keesokan harinya, Abraham langsung mempersiapkan perjalanan bersama dengan hambanya dan Ishak. Keren itu. Ya itulah senangnya ketika kita merenungkan firman Tuhan ya. Bahwa itu bukan cuma sekedar cerita atau peristiwa atau kisah, tapi ada prinsip kebenaran yang membuat kita bisa bangkit iman pengharapannya kepada. Nah, barulah setelah si pemazmur mengatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Baru ayat yang ketiga, sungguh baru nih pemazmur mengungkapkan, mengekspresikan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Apa itu? Bohong demi kebaikan gimana, Kak? Aduh, bohong putih. Siapa yang bikin bohong putih? Bohongnya bohong dong. Iya nih, aku lagi uh, tenggorokan nggak enak. Terus aku lagi pakai ini, Kak, earphone. Yang pertama sebenarnya karena tenggorokan lagi nggak enak banget. Nah, yang bilang dosa hitam, dosa putih, dosa besar, dosa kecil itu kan manusia ya. Hmm, jadi Tuhan nggak pernah ngajarin dosa hitam, dosa putih. Misalkan bohong, makanan industri enak, padahal nggak enak gimana kita. Mungkin ngomongnya bukan makanan istri enak nih enak, caranya ada yang lain kok selain bilang enak enak gitu. Biar tetap dimasakin daripada ntar sebulan kagak dimasakin kan. Sebenarnya bisa kayak dicek dalam arti misalnya diajak makan di tempat yang lain supaya dia ada referensi. Atau misalnya, ini ada resep baru gitu kan, ini kamu takarannya kayak gini-gini ya gitu. Atau mulai mempertimbangkan, jangan-jangan misalnya kayak terlalu asin karena emang indera perasanya itu pengecapnya itu nggak terlalu sensitif. Ya, atau enggak jangan-jangan nih udah kolesterol, apalagi udah ya begitulah udah arah-arah ke penyakit itu kan. Jadi taste lidahnya udah nggak terlalu eh, sensitif gitu. Jadi sebenarnya bicara jujur apa adanya itu kita berikan bukan untuk bertujuan untuk menjatuhkan, tapi justru ingin membangun. Banyak kan orang bilang, ini demi kebenaran gitu kan. Tapi sebenarnya motivasinya untuk mau menjatuhkan. Kalau kita sadar bahwa kita ingin mengasihi orang itu dan orang itu supaya lebih baik lagi, kita bisa bicara apa adanya, tapi caranya. Beda ya kalau kita bilang kayak gini, contoh nih, ini ada Pak Solo. Misalnya, ini Pak Solo ya, saya sebutnya Pak ya. Misalnya bilang kayak gini kan. Mungkin dia kira dengan dia jujur, jadi dia bilang aja sama istrinya, kenapa sih makanan gak enak banget? Ya, marah lah ya masak gitu kan. Kayak, emang nggak capek lo masak gitu kan. Belum lagi persiapannya, masaknya, nyucinya gitu kan. Tapi bener masak itu capek gitu ya. Jadi mungkin caranya aja yang beda strateginya. Misalnya nggak enaknya kenapa? Kayak kenapa ya aku kayaknya sayurnya belum mateng gitu kan? Atau mungkin memang istri sukanya kayak setengah mateng gitu kan? Kenapa ya kayak kayak keasinan atau misalnya kayak eh coba besok itu eh kita coba resep baru ya gitu meskipun sama sayur yang sama kan caranya bisa macam-macam ya.
Caranya bisa macam-macam. Yang penting kita bicara kebenaran. Nah, caranya itu, kemasannya itu, tapi bukan berarti kita jadi bohong ya, gitu. Iyalah, saya juga sebagai orang yang suka masak, kadang-kadang saya dibilangin kok makanannya nggak enak. Tapi nggak apa-apa, itu kan jadi bagus juga ya untuk kita berkembang, untuk kita, oh oke, oh ini orang-orang ini nggak suka. Contoh misalnya, saya baru berapa tahun belakangan itu banyak belajar resep-resep makanan Chinese. Terus karena dalam pekerjaan saya lebih banyak makan makanan di restoran Chinese kan, jadi kayak, oh ini enak ya gitu kan, kayak ini lebih sehat gitu gitu kan. Tapi ketika saya bawa kebiasaan itu ke rumah, orang rumah lebih suka makanan Jawa. Jadi bagi mereka nih kayak, ini makanan apa gitu, nggak bisa mereka makan. Sedangkan bagi saya kayak, ini enak, ini kayak healthy food, ini enak banget gitu. Tapi bagi mereka nggak bisa. Dan nggak apa-apa. Lebih baik kita menerima kita disakiti oleh kebenaran ya, daripada kita disakiti oleh kebohongan. Nah itu dia. Oke, jadi eh si pemazmur mengatakan karena dia menempatkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanannya, sebagai pribadi yang sangat dia percayai, satu-satunya yang dipercayai. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dalam arti, jadi cuma Tuhan nih yang bisa melepaskan kita dari jerat, dari apa ya? Dari penyakit. Cuma Tuhan yang bisa melepaskan itu. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Jadi dengan kepaknya, ya Tuhan itu akan melindungi kita, akan menudungi kita, gitu ya. Di bawah sayapnya kita akan berlindung. Dan gak cuma Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita, yang menyelamatkan kita dari jerat, ya, dari penyakit. Tapi di sini juga kita belajar bahwa kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Maksudnya adalah kesetiaannya Tuhan itu loh yang jagain kita. Kesetiaan Tuhan itu loh yang pelihara hidup kita. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi pemazmur mengatakan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak terduga terjadi di sekitar kita. Ya, kayak apa ya ini? Bisa aja terjadi sebuah peristiwa ya kan di malam hari. Contohnya, ya namanya juga tidur ya. Namanya juga tidur, nggak ada yang tahu gitu ya ketika tidur itu dia besok bisa bangun atau enggak. Tidur itu di malam itu kita akan mengalami gempa atau enggak gitu ya. Kemarin pada kesebar informasi tentang gempa megatrust. Atau misalnya kita nggak tahu malam itu tiba-tiba banjir datang yang banjirnya tuh kayak yang deres banget dan parah banget gitu ya. Peristiwa yang tidak bisa kita duga tuh bisa terjadi dalam hidup kita. Pemasmur bilang terhadap panah yang terbang di siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa dalam arti gak ada yang bisa menghindarkan dirinya. Tetapi Pemasmur mengatakan kita nggak usah takut akan semua hal itu. Kita nggak usah takut yang namanya kedahsyatan malam. Kita nggak usah takut sama panah yang bisa terbang di waktu siang. Kita nggak perlu takut sama penyakit sampar, penyakit menular. Karena ayat yang ketujuh, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi karena saya orangnya sebenarnya gampang takutan ya, cukup paranoid, tapi puji Tuhan pelan-pelan dipulihkan dan pelan-pelan bisa lebih berani gitu ya.
Mmm, dulu saya sampai sulit banget tidur. Beberapa orang kan tidur itu karena banyak masalah gitu ya, beberapa orang tuh, susah tidur karena misalnya ya kayak kebanyakan uang gitu kan. Ada beberapa orang susah tidur karena misalnya besok mau pergi gitu kan, jadi kayak semangat banget bisa tidur. Tapi waktu saya pernah mengalami masa berbulan-bulan saya nggak bisa tidur karena saya takut banget malam-malam tuh bisa terjadi sesuatu yang menakutkan. Macam-macam. Takut takut nanti ada serangga lah, takut nanti kayak ada apa lah, takut kita tiba-tiba eh macam-macam yang dalam 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 imajinasi saya ya. Entah tiba-tiba takut temboknya roboh lah nih rumahnya ini segala macam kayak bener-bener takut. Bagi beberapa orang yang belum pernah ngalaminnya, ih aneh banget sih loh gitu ya. Tapi yang membuat saya bisa akhirnya berhenti dari paranoid itu dan saya akhirnya bisa tidur dengan tenang, saya bisa beristirahat dengan tenang adalah ketika akhirnya saya doa di malam hari. Tuh, kan sebelumnya nggak doa di malam hari, Kak. Maksudnya gini, dulu tuh saya berdoa ya di malam hari sebelum tidur, tapi menurut saya cuma doa dalam arti, ah ya udahlah cuma kewajiban aja. Tapi pada akhirnya ketika malam hari, ya itu saya susah tidur, saya kesulitan untuk istirahat. Apalagi saya tuh tipikalnya kalau kalau tidurnya kurang, besoknya tuh rontok banget, nggak bisa fit gitu. Jadinya saya belajar bahwa Tuhan, saya serahin semua ketakutan saya serahin nih semua kemungkinan-kemungkinan saya bisa inilah, saya bisa itulah, saya bisa inilah. Saya serahin itu semua ke dalam Tuhan karena aku percaya bahwa ketika aku tidur pun Tuhan ada untuk memelihara, menjaga, dan memberkati aku. Sehingga aku bisa tidur tenang dan besok pagi aku bisa kembali fit untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, lucunya kan biasanya kalau kita doa kita harus lihat dong buktinya kan gitu ya. Itu membantu saya banget karena ketika saya udah mulai terbiasa eee, dalam doa malam saya sebelum sebelum saya tidur, emang apapun tuh bisa lewat gitu ya, bisa lewat. Maksudnya gini, kadang-kadang kita nggak tahu ya, bisa ada semut lah gitu kan, atau enggak misalnya kayak, ya ya entahlah macam-macam lah. Saya kalau dengar teman-teman saya tuh cerita pengalaman saat itu serem banget. Kayak dia udah tidur nih di atas kasur dan dia naik kos aku parkir. Oh iya boleh. Nah, em, eh, ya jadi lagi tidur, terus dianya ngerasa kecoanya tuh lewat. Oh my god itu kayak gimana kecoa lewat gitu kan? Ya, gimana tuh kecoa lewat gitu kan? Kayak lewat mulutnya gitu kan? Kayak aduh Tuhan. Saya nggak kepikir itu kalau lewat ke saya gimana. Masih mending kalau cuma lewat doang ya. Kalau dia kayak ninggalin jejak itu gimana? Karena kan maksudnya kembali lagi kulit orang tuh tiap orang tuh beda-beda ya kebersihannya gitu kan. Ada yang kayak cuma kena serangga, terus udah bentol-bentol alergi gitu kayak macam-macam ya gitu. Jadi ya itu ketakutan-ketakutan semua dalam pikiran saya tuh membuat saya tuh kayak Tuhan, Tuhan ini gimana sih tidur tenang gak ya? Belum nanti kalau ada kelabang lah, nanti kalau kayak ada semut lah, kalau nanti tiba-tiba gimana lah nanti tiba-tiba ya macam-macam lah pokoknya. Sebegitunya ramenya pikiran saya sebelum tidur. Nah, jadi setelah saya belajar untuk saya mengimani bahwa saya bisa tenang, saya bisa istirahat dengan cukup. Yang saya lihat ketika saya bangun pagi, mungkin ada itu serangganya tapi udah mati. Atau mungkin kalau dia pas lewat, saya lagi berasa, lagi sensitif, jadi kayak langsung aman kok gitu, aman gitu. Jadi ya itu kadang ya, ketakutan kita itu cuma ada dalam pikiran kita. Our spiritual battle itu sebenarnya berada dalam pikiran kita, gitu ya. Apakah dari pikiran itu akan kita buahi menjadi dosa, gitu kan? Seperti yang Yakobus katakan, atau ketika kita muncul dalam pikiran muncul ya, hasrat itu, keinginan itu, ketakutan itu muncul, kita langsung minta tolong Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya masih takut, tapi saya nggak mau terjebak dalam ketakutan ini. Saya mau percaya sama Tuhan, gitu. Ya, jadi orang-orang yang menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, orang-orang yang mempercayai Tuhan sebagai kubu pertahanannya, ya
kita nggak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panas yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Poinnya adalah kita nggak usah merasa takut. Bukan berarti kita jadi mencobai Tuhan. Oh yaudah, yaudah, saya coba semuanya. Apakah saya akan mendapatkan penyakit? Apakah saya akan mendapatkan uh, kedahsyatan malam? Saya ngalamin ya namanya panah yang terbang kena ke saya. Ah itu mencobai. Di sini bukan berkata bahwa kita bisa mencobai Tuhan, enggak. Pemasmur mengatakan kita nggak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan yang menudungi kita. Tuhan yang melindungi kita. Ya, bahkan Tuhan yang mampu melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Lanjut ya. Ayat yang ke-8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kenapa kita hanya melihat gitu ya? Kenapa kita hanya diizinkan untuk menyaksikan aja? Ya, karena ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi kenapa kita hanya bisa menyaksikan? Kenapa kita hanya melihat aja? Kenapa kita nggak di sana? Karena kita menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Malapetaka itu tidak akan menimpa kita dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi, ya kita dapat bantuan gitu ya, penjagaan dari malaikat-malaikat Tuhan. Tapi sekali lagi, malaikat-malaikat Tuhan juga ada menjaga kita karena diperintahkan oleh Tuhan. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, jadi menariknya singa dan ular pedung itu bukan untuk kita hindari atau kita takutin kayak takut gitu ya. Tapi justru ya dengan penyertaan Allah dalam hidup kita, kita bahkan bisa melangkahi singa dan ular pedung, menginjak anak singa dan ular naga. Ya. Ya, jadi sebenarnya ini tuh menekankan penyertaan pemeliharaannya Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang menjadikan Tuhan kubu pertahanannya, ya kan, tempat perlindungannya, itu ada dalam penjagaan malaikat-malaikat Tuhan. Ayat yang 14 sampai 16. Sungguh, ini perkataan Tuhan ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, Tuhan katakan Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi, sekali lagi ya, perkataan Tuhan ini mengatakan apa? Karena hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Jadi kita bisa mendapatkan keselamatan, kita dapat pemeliharaan, kita dapat penjagaan. Karena Tuhan yang meluputkan dan membentengi kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku akan menjawab. Dan bagusnya pemazmur katakan, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita juga mengalami ya, menghadapi namanya kesesakan. Rata semuanya ngalamin hal itu. Kita hidup di dunia ini ngalamin namanya penderitaan, kesedihan, kehilangan, kesakitan. Tapi ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada
apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk berkat. Ya, jadi menariknya Tuhan itu pasti memperkenalkan dirinya kepada kita, ya, supaya kita bisa mengenal pribadinya itu dengan lengkap, meskipun kita nggak bisa mendikte atau kita nggak bisa uh, apa ya mempelajari Tuhan 100% secara utuh gitu. Tapi kita bisa mengenal pribadinya bahwa ketika aku berseru, aku mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ketika aku berjalan, aku melihat Tuhan ada menyertai aku. Ketika aku berada dalam kesesakan, aku melihat ada Tuhan yang menyertai aku. Gitu. Jadi kita banyak belajar tentang kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan, apalagi kemuliaannya Tuhan, hikmatnya Tuhan, banyak banget dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita ngalamin nih keadaan yang nggak enak, peristiwa yang tidak terduga, apalagi kita ngalamin yang namanya kita lagi menghadapi yang namanya lembah kekelaman gitu, atau kita lagi berada di puncak gunung gitu ya, kita banyak ngalamin hal-hal yang nggak biasa. Jangan takut dulu, karena di dalam masa itu, di dalam proses itu, kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, banyak orang kan takutnya kayak eh, ini 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 gimana ya Tuhan? Ini ini aku sanggup gak ya? Aku mampu gak ya? Kita lupa ada Tuhan yang menyertai kita, yang akan memampukan kita, yang akan memimpin kita, untuk kita tetap bisa berjalan bersama dengan Dia. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen jangan anti ya. Kesulitan, aku tidak mau kesulitan gitu. Aku tidak mau yang namanya kesedihan. Aku tolak dalam kesedihan ini. Jangan dulu, jangan terburu-buru lah. Tapi lihat ketika kita laluin semua itu, wah ini bagus banget ya. Kalau aku nggak alamin hal ini, mungkin aku nggak akan kenal Tuhan sedekat ini, seluar biasa ini, sehebat ini. Mungkin aku akan kenal Tuhan gitu-gitu aja. Tapi puji Tuhan, Tuhan ada bersama dengan aku jadi semakin mengenal Dia tiap hari. Ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan Dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi Tuhan katakan bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan Dia dan akan keselamatan daripadaku. Tuhan itu ada untuk memberikan kita kepuasan. Ya, Tuhan mengenyangkan kita dengan kita punya panjang umur. Tapi nggak cuma itu, Tuhan juga akan memperlihatkan keselamatan daripadanya kepada kita selama kita menjalani, menghadapi usia kita yang Tuhan katakan kita panjang umur. Shalom Stella, gimana kabarnya? Kang Bawor. Ya, shalom. Nah, jadi kenapa ya pemazmur ini mengatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan Dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kenapa? Kayaknya di dalam perjanjian lama itu lebih banyak berkat Tuhan itu dalam wujud, dalam bentuk panjang umur. Ya, jadi itu memang pandangan dari perjanjian lama ya. Kalau kita lihat dalam kejadian 35. Kejadian 35 ayat 28. Apa itu? Kita baca ya. Adapun umur Ishak 180 tahun. Ayat 9. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Saya mau baca lagi Kejadian 47 ayat yang ke-29. Itu tadi Ishak ya. Oke. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya lah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal, bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku, janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Atau yang ke-30. Karena aku mau mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir, dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu. Jadi,
Mazmur 91 ini ayat yang tadi ke-16 itu tentang panjang umur gitu ya, akan kukenyangkan dia dari perkataan Tuhan. Karena memang berkat Tuhan dalam perjanjian lama kepada orang-orang dalam perjanjian lama itu banyak banget ditunjukkan dengan umur mereka yang panjang. Ya, salah satu tadi adalah contohnya Ishak dan ini si Israel. Ini adalah si Yakub begitu. Jadi dari Mazmur 91 ya melihat tentang tentang perlindungan daripada Tuhan, tapi kita melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bahwa karena Tuhan kita jadikan tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, Tuhan yang akan melindungi kita, Tuhan yang akan melepaskan kita, Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kita, Tuhan yang akan bahkan memberkati kita dengan panjang umur dan keselamatan gitu. Bentar ya, saya dulu. Hmm. Ya, jadi kita belajar ungkapannya si pemazmur yang menempatkan Tuhan sebagai segalanya dalam hidup dia, keselamatan dia, tempat perlindungan dia. Dan Tuhan ada memberikan jawaban kepada dia, gitu ya. Bahwa Tuhan akan membentenginya, Tuhan akan meluputkannya. Karena kita mengenal namanya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, nggak usah lagi percaya sama Tuhan, nggak usah lagi percaya sama Allah. Itu kan karena mereka cuma tahu tentang Tuhan setengah-setengah. Tapi kita yang udah mengalami Tuhan, kita akan, oh mungkin orang itu belum kenal Tuhan. Orang itu belum mengalami Tuhan. Kita yang udah mengalami bahwa firman ini berbuah dalam hidup kita. Kita yang udah mengalami penyertaan Tuhan, kita ngalamin kasih karunia Tuhan, kita ngalamin keajaiban perbuatan Tuhan. Kita nggak mudah untuk digoyahkan. Kenapa? Karena kita udah saksikan sendiri, kita udah rasain sendiri, kita udah ngalami sendiri. Ya, jadi itu pentingnya untuk kita bukan hanya membaca, tapi kita merenungkan firman Tuhan dan kita juga perlu untuk melakukan firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 91 ini tadi saya tantang. Apakah kita adalah orang-orang ya yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Dalam arti, apakah kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan, satu-satunya kubu pertahanan kita dan bukan yang lain? Atau kita masih pegangan sama yang lain juga? Takut nanti Tuhan kagak tolong. Loh, berarti itu namanya nggak percaya sama Tuhan. Kalau udah percaya nggak pakai kata tapi. Percaya, percaya aja. Bagi beberapa orang, ih rugi loh gitu kan, rugilah gitu. Oh ya udah, itu hidup Anda, itu urusan Anda, tapi saya memilih untuk percaya kepada Tuhan, hanya kepada